Pemirsa yang mungkin saat ini berat badannya berlebih atau punya resolusi tahun baru untuk menurunkan berat badan yang berlebih tersebut, mungkin bingung nih mulai dari mana ya olahraganya, seperti apa sih olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah. Nah, seperti ini salah satu contoh olahraga kardio, bersepeda, bisa di atas sepeda statis atau goes nih keliling kompleks perumahan. Jadi untuk pemirsa yang berat badannya berlebih ada dua hal yang perlu diperhatikan. Satu, olahraga yang sifatnya kardio atau olahraga aerobik yang sifatnya meningkatkan denyut nadi atau denyut jantung dan bikin kita jadi lebih gampang berkeringat. Ini salah satu contohnya. Kalau pemirsa tidak punya sepeda statis di rumah, bisa dengan goes sekitar komplek perumahan. Nah, untuk bersepeda ini yang teman-teman perlu perhatikan adalah ketika baru mulai ya, kalau misalkan pemirsa memakai sepeda yang bukan sepeda statis atau goes, harus memilih sepeda yang sesuai dengan bentuk tubuh kita. Nah, biasanya ini disebut dengan bike fit. Jadi kita harus menyesuaikan settingan sepeda sehingga sesuai dengan panjang kaki, panjang lengan, dan juga panjang tungkai atau panjang badan kita. Nah, kalau di atas sepeda statis yang perlu diperhatikan adalah posisi duduknya nih. Nah, posisi duduk untuk pemirsa yang di rumah harus memperhatikan ketika memanjangkan kaki mengayuhkan sepeda ke bawah, posisinya tidak 100% lurus, tapi masih nyaman ya. Jadi jangan sampai harus meluruskan kaki benar-benar atau memaksa posisi yang benar-benar lurus. Dan senyamannya. Tidak bagus juga kalau posisinya terlalu pendek sehingga ketika mengayuh masih posisi lututnya tertekuk. Nah, ini contoh bagaimana melakukan kayuhan di sepeda statis dengan baik dan benar. Berikutnya adalah pastikan bahwa ketika duduk di atas sepeda statis, posisi badan tetap tegak. Jangan bungkuk terlalu ke depan, jangan juga terlalu ke belakang, tapi posisi tulang belakang ada di posisi yang lurus. Kemudian perhatikan juga bahwa lengan jangan posisinya kaku, jangan ditekuk atau digenggam terlalu kencang. Dan perhatikan juga bahwa pandangan mata jangan terlalu menunduk, jangan terlalu ke atas, tapi lurus ke depan kalau bisa menghadap layar. Nah, untuk pemirsa yang mau memulai sepeda statis ini harap diingat atau bersepeda nih ya, harap diingat jangan langsung terlalu ambisius mentang-mentang ngejar resolusi tahun baru nih. Jadi lakukan secara bertahap. Pertama, setiap 2 hari sekali, jadi 3 kali seminggu tapi dijeda, jangan di hari yang berturutan. Kenapa? Karena harus memastikan bahwa otot-otot yang dipakai punya waktu untuk istirahat. Apalagi kalau baru mulai, biasanya langsung pegel-pegel nih seluruh badan. Habis itu rasanya bahkan nggak bisa bangun pagi, jangan-jangan besoknya. Nah, jadi pastikan olahraga yang dimulai ini atau dalam hal ini bersepedanya dilakukan setiap 2 hari sekali. Kalau sudah terbiasa dan sudah dilakukan kurang lebih 1 bulan, bisa ditingkatkan sampai setiap hari. Jadi bisa 5 bahkan 6 kali seminggu di hari yang berturutan. Jenis latihan kedua yang penting untuk dilakukan adalah latihan kekuatan otot. Nah, latihan kekuatan otot ini kita melatih kekuatan otot badan terutama seluruhnya ya. Jadi dari atas, bawah, dan tengah. Jadi upper body, lower body, dan core. Nah, gerakan-gerakan yang dilakukan sebenarnya beragam sekali. Tapi beberapa contoh yang bisa kita tunjukkan di sini adalah contoh pertama untuk upper body atau latihan kekuatan bagian tubuh atas adalah push up. Nah, latihan push up ini bisa dilakukan di atas matras dengan posisi tangan sejajar dengan bahu. Ada modified push up, jadi push up yang dimodifikasi. Jadi untuk pemirsa yang belum kuat melakukan push up bisa dengan bertumpu pada lutut dan kemudian turunkan badan pelan-pelan. Kalau belum kuat sampai full, separuh juga tidak apa-apa. Yang penting bisa melakukan ini semampunya dan melatih otot kekuatan tubuh bagian atas. Latihan berikutnya atau gerakan berikutnya adalah untuk bagian tubuh tengah atau batang tubuh, kita bilangnya core muscles ya. Nah, jadi untuk latihan core muscles ini bisa dengan gerakan planking. Planking ini juga bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang paling mudah adalah dengan tangan yang lurus, jadi tidak bertumpu pada lengan bawah tapi bertumpu pada telapak tangan, dibuka selebar bahu dan pertahankan posisi badan lurus atau batang tubuh lurus, punggung tidak boleh turun ke bawah atau naik ke atas, dan paha atau pantat berada dalam satu garis lurus. Nah, ini juga bisa dipertahankan selama 15 sampai 30 detik atau semampunya.
Gerakan berikutnya adalah latihan masih untuk otot batang tubuh, yaitu otot perut. Nah, kalau teman-teman terbiasa mendengar sit up, ini adalah sit up yang kita modifikasi. Jadi namanya crunches. Nah, ini melatih otot perut. Posisi hampir sama seperti sit up, tapi daripada duduk kita hanya mengangkat badan saja semampunya. Jadi pastikan kontraksikan otot perut sehingga batang tubuh atau tubuh bagian atas terangkat dari matras. Dan bisa melakukan ini sebanyak 2-3 set, satu set isinya 10-15 atau semampunya. Kalau semampunya hanya satu set nggak apa-apa juga. Pertahankan supaya yang kontraksi tetap otot perut dan angkat bahu dan badan sampai terasa terangkat dari matras. Posisi berikutnya adalah kita melatih otot-otot kaki atau melatih kekuatan otot kaki. Nah, yang ini adalah namanya squat. Jadi posisinya kaki dibuka selebar pinggul atau panggul dan kemudian turun dengan posisi seperti mau duduk ya. Perhatikan bahwa lutut harus kurang lebih 90 derajat dan pantatnya terdorong ke belakang, jangan dibawa ke depan supaya posisinya seperti mau duduk dan bayangkan seperti di belakang ada kursi. Nah, perhatikan juga bahwa lutut tidak boleh lebih maju dari ujung kaki. Nah, jadi posisinya sudut 90 derajat di lutut, kemudian lutut tidak boleh melebihi ujung kaki dan posisi pantat ke belakang seperti mau duduk di atas kursi. Gerakan selanjutnya adalah lunges. Nah, lunges ini juga untuk melatih kekuatan otot kaki. Kaki dibuka, boleh dimulai dengan kaki kiri dulu di depan, kemudian kaki kanan di belakang. Perhatikan jangan satu garis ya, supaya tetap menjaga keseimbangan. Kemudian turunkan berat badan ya, sampai posisi sama lututnya kurang lebih 90 derajat. Dan posisi lutut tidak melebihi ujung kaki. Lagi, iya. Dan batang tubuh tetap lurus, pandangan menatap ke depan. Ganti kaki berikutnya. Nah, untuk masing-masing kaki bisa dilakukan sebanyak 2-3 set. Ini juga berlaku untuk squat. Dan satu set bisa berisi 10-15 gerakan atau tergantung kemampuan. Kalau pemirsa squatnya cuma satu set tidak perlu malu. Diharapkan nanti dengan rajin melakukan ini bisa melakukan sampai 2-3 set. Masing-masing set isinya 10-15. Gerakan selanjutnya adalah untuk melatih otot kekuatan atau kekuatan otot bagian atas. Nah, untuk melatih kekuatan otot bagian atas ini bisa dengan menggunakan barbel, bisa 1-2 kilo atau sesuai dengan kemampuan. Nah, gerakan pertama yang kita lakukan ini adalah bicep curl atau melatih otot-otot bicep. Nah, ketika turun pastikan tangan ada di samping badan dan ketika naik pastikan kontraksikan otot lengan atas sampai menekuk total di depan dada dan turunkan sampai di samping badan lagi. Gerakan ini bisa dilakukan sebanyak 2-3 set, satu set isinya 10-15 repetisi atau sesuai kemampuan. Gerakan selanjutnya untuk melatih upper body adalah untuk lengan bagian belakang. Nah, kalau tadi untuk lengan bagian depan kita akan melatih lengan bagian belakang atau tricep. Nah, beban atau barbel bisa dipegang satu saja dengan dua tangan. Posisi awal adalah lengan ditarik ke belakang atau ditekuk ke belakang atau sejajar dengan kuping. Dan kemudian angkat bebannya dengan mengkontraksikan otot lengan dan kemudian turunkan lagi perlahan-lahan. Pastikan tidak mengayun tetapi mengkontraksikan otot sehingga terangkat dengan perlahan-lahan. Nah, sama gerakan ini juga bisa dilakukan sebanyak 2-3 set, satu set isinya 10-15. Nah, lakukan dua jenis olahraga tadi, olahraga kardio dan olahraga kekuatan otot dengan teratur untuk kemudian menurunkan berat badan. Semoga resolusi Anda di tahun yang baru dapat tercapai dan juga tujuan berat badan Anda tercapai dengan baik. Saya Dr. Sofia Hake, spesialis kedokteran olahraga untuk Hidup Sehat Plus.